Oke, terakhir ya, ini untuk memperdalam materi tentang kata sifat dan juga kata keterangan. Coba nanti pilih kata sifat atau kata keterangan yang tepat untuk menjelaskan kata, ya. Nanti nah, kita akan latihan untuk memperdalam penggunaan kata sifat dan juga kata keterangan. Nanti pilih itu benarnya pakai kata sifat atau pakai kata keterangan. Nah, tipsnya pertama cari subjek dan kata kerjanya dulu. Cari dulu subjek verbnya. Nanti subjeknya pendek atau subjeknya panjang. Verbnya juga cari tahu di mana. Terus kata sifat itu kan gunanya sebagai penjelas subjek ataupun penjelas objek. Maka dari itu kan harus nyari subjeknya dulu, pendek apa panjang. Objeknya pendek apa panjang. Kalau kata keterangan itu fungsinya sebagai penjelas pertama kata kerja, yang kedua penjelas kata sifat, dan yang terakhir penjelas kata keterangan. Itu. Nah, ini ciri-ciri kata sifat, akhirannya ic, ble, kal, ul, ful, aus, dan lain-lain. Kalau kata keterangan biasanya akhirannya ly. Nah, ini contoh. Ini subjeknya better, kata kerjanya works, ya kan? Slow ini kan kata sifat. Padahal kalau kata sifat itu mau diletakkan setelah kata kerjanya harus linking verb. Ini kan bukan linking verb, berarti nggak tepat, nggak bisa di sini. Kalau misalkan mau diletakkan lagi, kata sifat kan bisanya menjelaskan subjek. Ini nggak ada yang nggak kosongnya nggak di sini, tapi setelah kata kerja. Berarti yang tepat di sini adalah slowly. Kenapa? Ya ini kata kerjanya bukan kata kerja linking verb umum. Subjek, predikat, langsung ke keterangan. Jadi kasih ly. Oke, seperti itu. Jadi kita perlu melihat dulu ini kata apa, ya. Kalau bukan ly ya itu kata kata sifat ya, bukan kata keterangan. Oke, nomor 1 dari Pak Bambang, silakan Pak. Quick. Nah, ini quick. Quick ini kata sifat atau kata keterangan, Pak? Sifat. Sifat. Nah, sekarang kita lihat posisi titik-titik ini, Pak. Subjeknya mana, Pak? Di. Kata kerjanya? Read. Oke, berarti kata sifat ini kan kalau mau dimasukkan, pertama harus sebelum subjek. Karena fungsi kata Ya. sifat kan penjelas subjek. Tapi kan di situ nggak ada titik-titik, Pak. Berarti nggak mungkin Ya. kata sifat diletakkan di situ. Berarti ini kata yang mau digunakan harus pakai kata sifat tetap seperti itu atau mau kata keterangan, Pak? Keterangan. Keterangan, karena di sini akan menjelaskan kata kerjanya yaitu read. Dia Ya. quickly dengan cepat membaca Quickly sebuah read buku. a book. Iya. Nah, ini diletakkan di sini berarti kan keterangan. Kemarin kan kalau kata keterangan bisa di depan sendiri, bisa di antara subjek atau verb, atau belakang sendiri. Oke, yang nomor Ya. 2, Miss Farah. Miss Farah coba. Pretty itu kata sifat atau keterangan? Sifat. Oke. Sekarang kita lihat posisinya di situ yang kosong. Itu setelahnya titik-titik ada nama orang nggak? Ada orang kan? Iya. Ya, berarti kira-kira nanti titik-titik itu akan menjelaskan orang tersebut nggak? Iya. Iya, berarti kata apa yang bisa menjelaskan benda atau objek? Kata sifat apa keterangan? Kata sifat.
Berarti pretty-nya tetap seperti itu atau harus jadi prettily? Tetap. Tetap, iya. Jadi Mandy is a pretty girl. Girl yang cantik. Gitu. Oke, sekarang silahkan bisa latihan sendiri ya, dikerjakan nomor 3 sampai 10. Nah, fokus di sini. The class, subject, is, kata kerja, load. Ini, load ini adalah kata sifat. Berarti apa yang bisa digunakan sebagai temannya kata sifat? Load kan artinya keras. Max is seorang. Ini kan benda. Kata apa yang bisa jadi temannya benda? Gitu ya. You can open this tin. You subjeknya, open ini kata kerja. Kata apa yang bisa menjelaskan kata kerja? Gitu. It is a day. Day ini benda. Kata apa yang bisa menjelaskan benda? Gitu aja.
Oke, sudah selesai? Sudah. Ya, kita bahas ya untuk soalnya. Nomor 3, ini jawabannya adalah kata keterangan. Harusnya dirubah jadi terribly. Kenapa? Karena setelahnya kan ini kata sifat ya. Jadi temannya kata sifat ya, kata keterangan, terribly loud. Gak bisa kata sifat sama kata sifat, gak bisa. Terus yang berikutnya ini harus kata sifat, jadi tetap jadi good. Max is a good singer. 5, ini kan kata kerja, berarti harus keterangan karena yang bisa menjelaskan kata kerja hanya keterangan. Jadi tambahkan ly. You can easily open this tin. Nomor 6, ini ada D itu benda, maka temannya harus sifat. Ini sudah sifat, berarti sudah benar. Terus nomor 7, she sing the song. Ini subjek, ini predikat, ini objek. Berarti sisanya ya harus keterangan. Good. Nah, good itu kan masih kata sifat ya. Nah, kata keterangannya goodly, dengan baik. Terus yang nomor 8, he is a. Nah, ini kan a penanda benda. Driver, benda. Berarti kan di sini harus sifat. Careful driver. 9, he drives the car. Ini sudah subjek, ini predikat, ini objek, berarti sisanya ya keterangan. Harusnya carefully. The dog bark. Bark itu artinya menggonggong. Ini sudah subjek, ini predikat. Setelah predikat, ya harus kata keterangan. Kalau ini kan ada objek dulu, baru keterangan. Tapi kalau nggak ada objeknya ya langsung kata keterangan. Jadi harusnya loudly. Ini kan bukan kata kerja linking verb, berarti harus kembali ke bentuk semula, loudly. Baik, seperti itu untuk materi tentang adjektif dan adverb. Silahkan dari Pak Bambang, salah berapa Pak? Ada yang salah apa enggak? Nomor 8 carefully ya Pak? Nomor 8 itu careful. Careful Pak. He is Drift. careful Oh, driver. Itu driver kan oh, orang Pak, artinya supir. oh, Itu. iya iya iya. Salah Di- satu. dikira nyetir ya Pak ya. Iya, Ya, itu ada berarti menandakan kata setelahnya pasti adalah benda. Seorang supir. Berarti seorang supir yang gimana? Yang hati-hati. Itu salah satu. Oke. Terus berikutnya Miss Farah salah berapa? Ada yang salah enggak? Salah satu nomor 3, Mister. Oh, nomor 3 iya. Nomor 3 itu setelah is itu kan tadi termasuk linking verb karena masuknya be, maka setelahnya harus kata sifat yaitu load. Dan load ini harus dikasih teman karena ada titik-titiknya. Temannya kata sifat, ya keterangan. Harusnya variable-nya dikasih ly. Berikutnya, Mas Setiawan, ada yang salah? Nomor 6 itu Oh, treble ya, Mister? iya, tetap sama. Variable. Tetap Tetap sama, sama. iya. Iya, Berarti benar, Mister. benar semua berarti. Iya, Mister. Mas, mantap ya. Terus Mas Miss Eka, ada yang salah? Benar semua, Benar Mister. semua. Terus Mas Rahmat, 2, Mister. nomor berapa? 8 sama 3, Mister. Iya, nomor 8 itu menjelaskan pelaku driver. Berarti penjelas kata benda ya sifat. Itu careful, jadi sama. 9 itu kan posisinya di belakang sendiri. Belakang sendiri kan namanya keterangan. Jadi harusnya carefully. Terus yang terakhir, Miss Alfia, ada yang salah? Nomor 8, Mister. Nomor 8, iya tadi. Careful driver. Gitu. Jadi kita harus perhatikan pasangan-pasangannya ya di situ. Kalau dipasangkan dengan kata kerja, itu kata keterangan. Kalau dipasangkan dengan kata benda, itu kata sifat. Kalau diletakkan di terakhir sendiri, ya kata keterangan. Karena posisi keterangan kalau nggak dipasang-pasangkan, ya di terakhir sendiri. Gitu. Baik, sudah selesai ya untuk materi tentang written expression.
Dan ini adalah skill untuk mengerjakan soal tes TOEFL bagian written, di mana bagian written itu di nomor 16 sampai nomor 40. 16 sampai nomor 40. Jadi setelah ini nanti saya kirim untuk soal written expression, tapi di buku itu sudah ada yang judulnya structure and written, tapi yang dikerjakan itu yang nomor 16 sampai nomor 40. Itu di modul kan sudah ada. Nah, terus targetnya berapa? Karena ini kan kita belajar mengaplikasikan materi. Kadang kan biasanya kalau seperti ini pembahasan itu kita paham, tapi kan perlu untuk aplikasi juga. 16 sampai nomor 40 itu jumlahnya 25, tapi targetnya kita itu bisa mendapatkan kalau bisa sih di atas 15. Tapi kalau untuk yang awal cukup betul 10 dulu. Sebisanya dulu. Nah, kita bahas di pertemuan selanjutnya hari Senin ya. Hari Senin itu. Setelahnya itu nanti kita masuk ke listening. Jadi listening biasanya 1-2 kali bertemu selesai, reading 1 kali bertemu selesai. Setelahnya itu ya tinggal latihan gitu. Terus untuk Miss Farah dan yang baru ini nanti Mas Rahmat belajar yang struktur karena struktur belum. Baik, mungkin seperti itu saja untuk kelas kita pada malam hari ini. Silahkan mungkin ada pertanyaan sebelum ditutup. Tidak ada. Oke. Ya. Baik, kita lanjut di ya Mas Setiawan. Ada pertanyaan? Ya mungkin kalau sekarang sih paham Mister. Cuma nanti setelah itu jadi Gimana hilang. itu ya ngacak ya. Materinya kan udah diacak ya kalau di soal. Sebenarnya sih nggak diacak sih. Kan kalau soal written expression hanya diminta untuk nyari kata yang salah di dalam kalimat itu. Tinggal mau nyalahin yang mana ini, subjeknya, kata kerjanya, objeknya, atau keterangannya. Untuk bukunya kan ada di situ, nanti bisa sambil melihat. Yang paling penting aplikasi sih. Nah, nanti kalau udah dikerjakan, hari Senin kita bahas bagaimana sih cara untuk mengerjakan soal written expression. Sebisanya dulu, Sir. Syukur-syukur bisa langsung betul 10 dari 16 sampai 40 soal. Amin, amin, amin. Baik, kita akhiri untuk kelas kita pada malam hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita tutup kelas kita dengan berdoa bersama. Doa mulai. Oke, finish. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.